Halo teman-teman, kembali lagi kita bertemu dalam mata kuliah pengantar manajemen. Pada pertemuan kali ini kita akan bahas tentang chapter 14 yaitu pengawasan dan pengendalian organisasi. Seperti yang kita tahu, chapter 14 ini merupakan chapter yang sudah berkelanjutan karena saya yakin teman-teman sebelumnya sudah membahas tentang dasar-dasar dari manajemen. Kemudian kita berbicara tentang manajer, kita berbicara tentang budaya organisasi, struktur organisasi, kita berbicara tentang leadership, kita berbicara tentang apapun yang berhubungan tentang perencanaan dalam organisasi. Dan tentunya pengawasan dan pengendalian ini merupakan salah satu topik yang penting dan paling advance, paling jauh, dan makanya ini merupakan materi yang kita bahas terakhir. Pengawasan dan pengendalian ini merupakan bagian dari fungsi manajemen yaitu actuating atau controlling, di mana controlling ini kita mengawasi atau mengendalikan apapun yang sudah kita rencanakan agar sesuai dengan rencana-rencana yang sudah ditetapkan. Selanjutnya kita akan melihat tujuan pembelajaran. Pertama, dalam tujuan pembelajaran ini mahasiswa, teman-teman sendiri harus mengerti bahwa konsep perencanaan strategis ini tentang berhubungan dengan pengendalian. Jadi tahapan-tahapan pengendalian, proses pengendalian, pengertian pengendalian atau pengawasan, langkah-langkah pengendalian dan alat bantu pengendalian manajemen, kemudian karakteristik pengendalian yang efektif, serta yang tidak kalah penting itu tipe-tipe jenis dari metode pengendalian yang biasanya digunakan dalam organisasi. Kita lanjut. Pertama, pengertian pengendalian. Kalau menurut para ahli, teman-teman, ini secara umum bahwa pengendalian atau pengawasan itu hal yang serupa kalau dalam konteks manajemen. Artinya, jika para manajer berusaha untuk meyakinkan bahwa organisasi itu bergerak dalam satu tujuan. Jadi ketika tujuan itu sudah ditetapkan, rencana sudah ditetapkan, manajer itu harus memastikan atau meyakinkan bahwa apa yang direncanakan itu sesuai menurut arah. Jadi apapun hal yang berkaitan dengan deviasi atau penyimpangan dalam rencana itu dipertanggungjawabkan atau diawasi. Apabila salah satu bagian organisasi menuju yang salah, para manajer itu akan mencari sebabnya. Jadi mereka akan mengarahkan kembali ke jalur yang benar. Itulah pengertian pengawasan. Pengertian-pengertian yang lain seperti dari menurut McFarland atau Suwartoyo yang mengatakan bahwa controlling ya atau pengawasan pengendalian itu rencana-rencana dan norma yang melandaskan pada maksud dan tujuan manajerial. Jadi sudah ditetapkan target-targetnya seperti apa. Jadi kemudian ketika targetnya sudah ditetapkan, tinggal diukur saja apakah targetnya itu tercapai atau tidak. Jika tidak belum tercapai atau menyimpang, maka mereka akan mencari penyebabnya dan menganalisis penyebabnya. Jadi memastikan apa yang dilakukan oleh karyawan, staf atau organisasi itu sesuai dengan perintah, tujuan atau arah kebijaksanaan yang sudah dilakukan. Jadi ini pengertian secara simpel saja teman-teman, karena tadi secara teori, sekarang kita lihat secara simpel bahwa pengendalian itu proses pemantauan, artinya proses pemantauan prestasi atau kinerja, dan pengambilan tindakan jika kinerja tersebut setelah kita rencanakan, kita kendalikan, ternyata ada yang kurang, ada yang menyimpang, ada yang tidak searah. Jadi apa strateginya supaya hasilnya bisa tercapai. Kemudian proses pengendalian manajemen itu adalah di mana manajer ya memastikan orang-orang yang mereka awasi itu mereka bawahi itu melakukan, mengaktualisasikan, mengimplementasikan strategi yang sudah ditetapkan. Proses pengendalian juga mengukur kemajuan arah tujuan. Jadi pasti ada targetnya, pasti ada tolak ukurnya. Jadi jika tidak mencapai atau lain dari tolak ukur bisa terdeteksi. Jadi bagaimana apa yang direncanakan, apa yang terjadi, aktualisasinya, realitanya seperti apa, bisa dideteksi dengan melakukan pengendalian manajemen dan mengambil tindakan. Jadi itu adalah yang penting kita mendeteksi penyimpangan untuk kemudian mengambil tindakan perbaikan. Kemudian di sini ada tahapan-tahapan yang menarik tentang proses pengendalian. Jadi secara umum ya,
pengendalian ini punya 5 tahap. Jadi dalam seluruh proses pengendalian dalam manajemen ada 5 tahap yang menjadi standar umum. Pertama, tahapan penetapan standar. Jadi standar ini sesuai dengan perencanaan, biasanya sudah dituangkan dalam perencanaan dalam suatu perusahaan atau organisasi. Jadi dalam penetapan standar ini sudah ditetapkan sasaran targetnya berapa, angkanya berapa, target pelaksanaannya berapa, outputnya berapa, standarnya yang digunakan sebagai patokan untuk mengambil keputusan. Standar-standar yang umum teman-teman bisa lihat, misalnya standar fisik, misalnya barang atau jasa, jumlah langganannya berapa, jumlah subscription berapa, kuantitas penjualannya berapa, dan kualitas produknya seperti apa. Standar moneter ya diukur dengan uang, biayanya berapa, penjualannya berapa, pendapatannya berapa. Standar waktu lebih ke seberapa lama produksi dilaksanakan atau sebuah kegiatan dilaksanakan, atau kecepatan produksi berapa lama. Jadi ada standarnya, jadi standar ditetapkan. Jika misalnya dalam industri yang service ya, pelayanan, jasa, biasanya mereka memberikan standar waktu, berapa lama untuk melakukan tahapan ini, berapa lama untuk melayani konsumen dalam sesi ini, berapa lama untuk menangani perihal ini, komplain dari konsumen, dan sebagainya. Nah, sekarang kita juga bisa lihat tahap penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan, misalnya digunakan sebagai atas dasar kegiatan dilakukan secara tepat. Jadi penentuan pengukuran. Jadi ini digunakan menjadi dasar ya. Penentuan pengukuran atas pelaksanaan kegiatan dilakukan secara tepat. Jadi apa yang ditentukan gitu. Apa saja yang ditentukan menjadi standar daripada kegiatan-kegiatan itu. Jadi kegiatan ini standarnya apa, kegiatan itu standarnya apa. Standarnya yang tepat seperti apa, karena standar bisa diukur macam-macam kan. Bisa beberapa seperti standar-standar yang berbeda, misalnya satu kegiatan itu bisa diukur, bisa menggunakan lebih dari satu standar. Jadi mana standar yang cukup, yang masuk akal digunakan. Jadi pemilihan itu harus gampang, sehingga gampang dikontrol ya, sehingga gampang dilihat. Kemudian tahapan pengukuran pelaksanaan kegiatan, jadi ini proses yang berulang-ulang dan kontinu, artinya berlangsung terus. Jadi ini proses yang ketika dilakukan itu seiring dengan proses pekerjaan, pengamatan, laporan, metode pengujian, dan berbagai metode-metode lainnya. Jadi berbagai cara-cara lain, misalnya observasi langsung, bisa menguji langsung, atau ya dengan mungkin juga hal-hal yang berupa metode-metode bersifat kuantitatif gitu ya. Kemudian nomor 4, tahapan perbandingan pelaksanaan dan standar. Nah, misalnya kalau hal-hal seperti ini, kita membandingkan apa yang menjadi standar dan menjadi kenyataannya. Jadi kenyataannya seperti apa, hasilnya seperti apa, kemudian kita bandingkan. Ini juga proses ini berulang-ulang dan dilakukan terus-menerus sehingga kita bisa tahu apa yang menjadi perbandingan, seperti apa kenyataannya, apakah lebih baik daripada standar atau bahkan menyimpang dari standar atau misalnya kurang dari standar. Jika penyimpangannya itu positif, artinya ketika itu lebih baik dari standar, artinya menyimpang juga, tapi menyimpang positif, artinya itu baik. Tapi kalau menyimpangnya negatif, itu menjadi sebuah masalah dan harus ditemukan solusinya. Kemudian jika diketahui dalam terjadi penyimpangan, jadi disitulah diperlukan adanya perbaikan dalam pelaksanaan. Jadi tahap terakhir ini melakukan perbaikan apabila ada penyimpangan. Jadi ini seperti yang dijelaskan tadi, ini menurut Mockler, membagi pengendalian dalam 4 langkah itu seperti yang dijelaskan tadi, ini hanya merupakan sebuah penjelasan yang lebih singkat. Artinya teorinya ada, inilah teori dari Mockler, yang membagi pengendalian dalam 4 langkah. Di sini teman-teman kita akan bahas alat bantu pengendalian manajemen. Jadi manajemen ini, pengendalian manajemen kita memiliki beberapa alat bantu yang umum. Misalnya, manajemen pengecualian. Ya, pengecualian ini artinya teknik pengawasan yang memungkinkan hanya penyimpangan kecil antara kinerja aktual dan
rencana. Jadi ini lebih prinsipal gitu teman-teman. Jadi artinya eh, ketika karyawan atau tenaga kerja melakukan pekerjaannya, sudah dari awal diberikan standar penyimpangan. Jadi mereka bisa menyimpang sedikit, tapi sudah berdasarkan standar. Tapi ini merupakan satu metode alat bantu yang bersifat proaktif, teman-teman. Jadi biasanya prinsip pengecualian ini mengatakan bahwa bawahan menangani semua persoalan rutin organisasional. Jadi ketika menangani semua persoalan rutin, mereka diberikan ruang untuk melakukan kesalahan, tapi sudah diberikan batas penyimpangan kecil. Kemudian kedua alat bantu pengendaliannya itu adalah MIS atau Management Information System, merupakan metode informal dan penyediaan bagi manajemen. Informasi diperlukan dengan akurat dan tepat waktu untuk membantu proses pembuatan keputusan. Jadi menggunakan pengendalian ini kita menggunakan Management Information System. Jadi secara digital ya, secara teknologi ya. Jadi MIS ini melalui beberapa tahap, yaitu survei, desain konseptual, desain terperinci, dan tahap implementasi akhir. Analisa rasio itu memungkinkan meringkas ya. Biasanya digunakan pada analisis finansial atau analisis operasi dengan menghitung rasio yang didasarkan pada ukuran-ukuran yang sudah ditetapkan. Misalnya, contohnya kalau pada finansial, ukuran-ukuran yang muncul pada neraca atau laporan rugi laba organisasi. Jadi kita lihat rasionya, kalau misalnya rasio keuntungannya biasanya berapa, kalau lebih tinggi artinya bagus, kalau lebih rendah artinya kurang bagus. Jadi udah ada standarnya, rasio itu menjadi sebuah standar. Sudah ada patokannya. Kemudian untuk penganggaran, anggaran itu lebih ke rencana keuangan, teman-teman. Jadi menguraikan bagaimana dana atau periode waktu tertentu dibelanjakan dan bagaimana dana itu diperoleh. Jadi sudah ada direncanakan penganggaran itu dan dilaksanakan. Jadi ketika dilaksanakan dibandingkan, wah apa yang dianggarkan apakah lebih banyak daripada realitasnya atau penganggarannya itu justru kurang serapannya, itu menjadi sebuah pengendalian. Di sini kita lanjut, teman-teman. Kita membahas tentang karakteristik pengendalian yang efektif. Misalnya pengendalian efektif itu apa maksudnya? Pengendalian efektif itu ada beberapa karakteristik atau prinsipal. Pertama, akurat. Jadi informasinya itu harus akurat tentang hasil prestasi atau kinerja daripada organisasi atau karyawan. Kemudian tepat waktu. Informasinya itu harus dikumpulkan secara tepat waktu agar segera dievaluasi. Sehingga bisa menghasilkan perbaikan yang segera. Kemudian objektif dan komprehensif, artinya harus dipahami dan dianggap objektif oleh individu yang menggunakannya. Jadi harus bisa dapat dipahami dengan mudah, artinya ketika hasilnya diperoleh, orang itu bisa membaca hasilnya, jangan hasilnya itu sulit untuk dipahami. Kemudian terpusat pada titik-titik pengendalian strategik, kemudian realistik secara ekonomi, artinya bisa dilakukan, perubahan-perubahan itu bisa dilakukan secara ekonomi, bisa masih dalam jangkauan budget perusahaan, dan realistik secara organisasi. Artinya bisa digunakan, bisa dilakukan oleh organisasi. Di sini ada metode-metode pengendalian, teman-teman. Jadi secara singkat dikemukakan bahwa ada 4 metode pengendalian. Pertama, pengendalian yang pratindakan. Itu seperti tadi yang manajemen pengecualian, artinya secara proaktif memastikan sebelum sesuatu tindakan diambil, maka bahan dan keuangan atau sistemnya itu sudah ditetapkan. Penganggaran juga itu merupakan pengendalian pratindakan. Jadi sudah dicegah atau diantisipasi lebih dulu agar bisa berjalan, dan apapun yang penyimpangan yang terjadi itu sudah diperkirakan, kurang lebih begitu. Pengendalian kemudi yaitu pengendalian umpan ke depan. Itu pengendalian kemudi itu dirancang mendeteksi penyimpangan dari standar atau tujuan tertentu. Jadi sudah ada standar tertentu, jadi ketika ada penyimpangan maka diambil tindakan. Kemudian pengendali penyeringan, jadi proses di mana aspek-aspek spesifik itu disetujui dulu dan harus dipenuhi sebelum kegiatan dapat dilanjutkan. Jadi
ketika dilakukan. Jadi ini juga proaktif sebenarnya teman-teman. Jadi sebelum tindakan atau prosedur dilakukan, kemudian harus disaring dulu apakah bisa dipenuhi nggak. Apakah kalau kita bisa lanjutkan? Kalau bisa maka akan dilakukan sehingga lebih kecil kemungkinan penyimpangan akan terjadi. Pengendalian purna tindakan ini mengukur hasil-hasil dari suatu tindakan yang sudah dirampungkan. Artinya tindakannya sudah dilakukan dulu, kemudian dievaluasi. Secara itu kemudian dilakukan tindakan-tindakan untuk memperbaiki.